Oke, simpel saja di video kali ini aku ingin memberitahu kalian suatu pengumuman dan itu kabar yang tidak mengenakkan bagiku. Jadi beberapa hari yang lalu di saat teman saya sedang membuka laptop, dia memberitahu kabar ujian melalui aplikasi kuliah. Kemudian karena karena kami ini sama-sama satu angkatan kan, teman saya ini otomatis kalau dia ujian, saya juga ujian. Nah, lalu saya bukalah di aplikasi MyUT karena saya kuliah di universitas terbuka secara daring, maka keluarlah hasil dari jadwal ujian saya yaitu pada tanggal 9 dan tanggal 10 Desember 2024. Apakah di situ masalahnya? Oh, tidak teman-teman, tidak. Itu hari Senin sama hari Selasa, saya bisa izin kerja. Dan yang masalahnya adalah di ujian ini ada 2 lembar ya. Nanti saya kasih tunjuk ini di sini. Ini lembar pertama. Jadi kalian perhatikan di situ aku hari Senin jam 8 pagi itu aku kuliah, aku ujian bahasa Inggris writing 1. Lalu di jam setengah 10 setelah istirahat 15 menit ada bahasa Indonesia. Lalu setelah istirahat 15 menit sampai jam 1 siang itu kuliah bahasa Inggris lagi di bidang reading alias membaca. Hingga di keesokan harinya bahasa Inggris secara pendidikan, secara general, dan terakhir pendidikan agama. Oke, di hari keduanya saya itu kan ada 6 mata pelajaran ya. Ada satu lagi itu struktur 1. Nah, yang jadi masalah adalah struktur 1-nya itu ini. Pada tanggal 14 Desember 2024 di jam keempat 12.45 sampai 14.15 WIB. Apa permasalahannya? Masalahnya lapet ini aku bukan kalian, maaf, saya sedang emosi di sini. Saya pada tanggal 1 September 2024 saya sudah membeli tiket ini. Cerita sialku, sial kali memang. Cerita sialnya itu pada jam 13.00 sampai 15.00. Jadi sudah kemakan waktuku 1 jam ujian. Jadi kalau kalian ada di posisi saya, kalian pilih mana? Oh, pilih yang ujian dong, karena pendidikan jauh lebih penting, bro. Karena terus terang aja, ini kali pertama aku masuk kuliah di mana teman-temanku di belakangnya sudah ada AMD, sudah ada AMD, apalah, ada Eskom, teman angkatan saya sudah Eskom, ada yang sudah Alimadiyah, semua awak masih merintis. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman, kalian baru selesai kuliah, saatnya menjadi pekerja yang selanjutnya. Jadi selamat menganggur. Tidak seperti itu. Jadi apa ya, memang betul-betul sial ya kan, bukan sial di mana gitu. Dan aku sudah tanya nih sama admin UT-nya, katanya yang di hari Sabtu ini tanggal 14 Desember 2024 ini sudah serempak secara nasional. Yang buat irinya lagi, teman saya itu kan dia ngambil S1 manajemen. Dia hari pertama dan hari kedua dia ujian di jam ke-1 di pagi jam 7, baru di jam ke-4 jam 1, serta nanti di keesokan harinya hari Minggu di jam ke-5, jadi sore-sore. Dan yang lapetnya di bagian ujian ini, dia ujian tanggal 22 Desember. Cok, tenan di hari Minggu, awak didapat hari Senin, hari Selasa. Kalian tahu lah hari itu bagi orang yang sutuk sekali di seluruh hidupnya, rasanya hari Senin itu kayak awal-awal mendaki gunung, tau nggak sih? Ibaratnya kayak naik sepeda, ketemu tanjakan, gitu. Melelahkan, tapi tidak apa-apalah. Ada modul di sini. Saya bisa baca. Saya punya kesempatan 2 minggu lagi sebelum tugas ketiga, nanti minggu berikutnya di awal minggu tuh. Pokoknya minggu keempat di bulan November nih, aku sudah mulai tugas ketiga sehingga 1 minggu kemudiannya ujian. Cok, tenan. Sehingga aku harus mengorbankan tiket ini teman-teman, karena mau gimana pun nggak mungkin aku sudahlah tutorial online, tutorial daring aku kuliahnya, masa iya aku nggak lulus. Tapi kan bang,
pertunjukannya kan ada 2 pertunjukan. Pertunjukan pertama yaitu di siang dan pertunjukan malam di jam 7 malam gitu. Iya, pada saat pemesanan tiket itu di tanggal 1 September 2024 pukul 10.05 lewat 5 menit WIB, itu aku udah pesan sebenarnya udah mau dalam hati itu dari awal udah berencana untuk memilih di jam 7. Bukan masalah kemalamannya saya pulang malam. Kalau saya pulang malam sendiri, pulang dari bioskop jam 11 pun saya masih berani lewat dari kota masuk ke daerah-daerah Los Santosnya di kota Medan tuh. Masih berani saya, nggak takut saya begal. Yang menjadi masalah adalah itu kan sudah bulan Desember. Nah, di situ saya mikirnya gini, biasanya minggu kedua sampai minggu ketiga itu biasanya takutnya nanti bentrok sama Natal gereja. Biasanya Natal gereja itu dimulai dari sore sampai tengah malam karena begitu banyak acara-acara yang diberiakan oleh, ya karena saya masih masuk dalam golongan remaja atau remaja gitu, maka remaja atau pemuda-pemudi. Maka Natalnya ada Natal pemuda-pemudi gitu. Biasanya Natal pemuda-pemudi itu dari maghrib sampai malam, apa sih? Maksudnya dari jam 7 malam sampai ya selesai malam gitu karena banyak acara. Jadi aduh, gimana nih tiket ya? Udah habis uangku 330.000. Tapi nggak apa-apa lah. Di sini aku mau mengumumkan, aduh, berat hati kali aku sebenarnya melepaskan tiket ini. Karena saya terinspirasinya ini, karena saya yakin dari tahun 2020 ya kalau nggak salah Bang Raditya Dika itu buat pertunjukan komedi mulai dari Cerita Cintaku 2 kali lagi dia buat 2020 atau 2021 ya karena kena Covid. 2020, kemudian 2022, 2023 dia buat Cerita Sebelku. Jadi aku melihat ini kayak agenda setiap tahun pasti ada gitu. Ada agenda cerita dia lah kayak gitu. Sehingga pada satu hari di pertengahan Juli itu sudah mulai dia buka acara Cerita Sialku. Wah, saya antusias dong. Medan nggak mungkin ketinggalan nih. Masa udah 3 pertunjukan komedi Bang Radit udah jalan di kota Medan, masa yang keempat ini nggak jalan di kota Medan dong? Nah, antusias lah saya untuk dapatkan ini dan ternyata plot twist di ujung tahun baru. Dan untuk mendapatkan tiket ini pun sebenarnya sudah sial ya teman-teman. Tanggal 1 September itu kan hari Minggu. Nah, seminggu sebelumnya, 8 hari sebelumnya itu, ada kejadian yang sial lagi sama aku. Sial memang, shit, motherfucker, gitulah aku ungkapan isi hatiku yang sebenarnya. Begini, itu kan hari Minggu. Minggu sebelumnya, 7 hari sebelumnya berarti hari Minggu. 1 hari, di hari ke-8-nya berarti hari Sabtu. Maka di hari Sabtu itu, pada jam 7 atau jam 8 malam tuh ya, itu di gereja ada melaksanakan PA remaja gitu. Lalu saat mengumpulkan persembahan, saya ambil dompet saya untuk mengambil persembahan. Namun setelah hasil dari PA, selesai dari PA, aku masukkan dompetku kembali ke dalam tas dan aku ikut latihan kor sampai malam. Ya sampai malam gara-gara soprannya selalu nggak dapat nada. Udah, hiraukanlah itu. Setelah itu sampai ke rumah di kosanku maksudnya, aku langsung tidur. Aku nggak mikir situ perut masih lapar, nggak peduli keringatan harus mandi atau nggak. Pokoknya tidur. Otak udah mau meledak nih bos. Jadi pengennya tidur. Besok pagi hari Minggu persiapan pergilah ke gereja ibadah. Di saat setelah selesai pembacaan iman rasuli atau pengakuan dosa itu ya. Saya karena mendekati proses pemberian persembahan. Nah, biasanya saya itu dari sebelum berangkat ke gereja itu saya selalu udah sisihkan uang untuk persembahan. Tapi entah kenapa pada hari itu saya nggak sempat aja, mungkin karena udah telat juga saya bangunnya ya, karena masuk sesi jam 10 pas, saya berangkat dari kosan itu jam 9.45, jadi udah agak mepet sekali. Nah, ketika saya mengambil dompet, saya duduk sudah di kursi jemaat, saya lihat dompet saya yang semalam itu tebal, hilang, lenyap semua, jadi tipis seperti kartu kredit, hilang tidak bebekas, nggak ada lagi duitnya. Padahal semalam di situ, dompetku itu kan ada 2 layar ya. Layar yang paling belakang itu aku taruh uang 50.000, itu uang 50.000 itu
ada berapa ya? Pokoknya itu 50.000 sama 100.000, dan di sini ada uang pecahan 20.000 sampai 1.000. Itu kalau ditotalkan ada sekitar 400.000 atau sampai 500.000. Karena biasanya aku sekali narik duit, biasanya aku narik duit itu di pertengahan bulan atau di awal bulan, sekali narik itu 500.000. Jadi 500.000 itu cukup untuk sampai 2 minggu, baru 2 minggu lagi, 2 minggunya lagi untuk sampai akhir bulan. Bahkan ketika gajian itu selalu ada sisa dari 500.000 itu. Jadi pengeluaranku memang sedikit. Dan kali itu dibantai uangku 500.000, hilang mago. Hilangnya di gereja lagi. Hilangnya itu gini, ketika di gereja lah aku baru sadar. Jadi dari hari Sabtu setelah PA sampai ibadah pagi di hari Minggu itu, mago sudah. Dan huboto idia lau hepengi. Adong ma pak na molobo iya mardalan atau aha marigati, boy daw hepeng o marigati. Pusing deh. Untung di situ hilangnya setelah udah mau dekat gajiannya. Memang ada sisi saldo 200.000, tapi udahlah, tahan-tahanilah 1 minggu dengan duit bokek. Sehingga pada akhirnya memang ketika dapat tiket ini aku senang. Dan kalau seandainya waktu bisa diundur kembali, aku pilih di jam pertunjukan kedua sih. Ya sudah, tapi karena saya tidak mau menularkan kesedihan melalui video ini, saya di sini sudah membuat surat kuasa. Di sini nama saya, alamat dan nick saya sebelum saya isi. Di sini ada nama, nick, alamat, dan pekerjaan si penerima. Dan di sini nanti keterangannya, biar saya bacakan aja. Masih tulis tangan ya bosku. Walaupun kalian bilang aku masih kolot, tapi setidaknya aku masih ada niat untuk menulis lah. Aku bacakan. Surat kuasa pindah tangan kepemilikan tiket cerita sialku yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, nick, KTP, domisili, nick KTP ya. Nick, asal, domisili, tempat tinggal, alamat tempat tinggal maksudnya sesuai dengan KTP. Pekerjaan saya mahasiswa sekaligus karyawan swasta alias bekerja sambil kuliah sambil bekerja. Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada nama yang tertera, nick, alamat, dan pekerjaan untuk memberikan tiket cerita sialku yang diadakan pada tanggal 14 Desember 2024 pada pukul 13.00 sampai 15.00 WIB di Mahogany Grand Ballroom Grand City Hall Medan, Jalan Balai Kota nomor 1, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan satu lampiran e-voucher ini, e-voucher tiket cerita sialku, diharapkan surat ini dan lampiran yang tertera digunakan sebagaimana mestinya. Medan 14 Desember 2024. Pemberi kuasa Brian Alvaro. Maka tanggal 14 Desember bagi yang berminat silahkan beli. Saya buat harga di 330.000. Sudah lengkap, saya berikan materai, tinggal tanda tangan Anda di sini, nama, saya tempel materai, teken, saya serahkan langsung di depan pintu masuk atau di hadapan panitia supaya sah, ada saksinya gitu. Jadi saya itu ingin memberikan ini langsung di alamat yang tertera di Mahogany Grand Ballroom Grand City Hall Medan, tepatnya di jam 10 pagi ya teman-teman, karena seperti yang kalian lihat ini jadwal saya 12.45 harus pergi ke lokasi ujian. Belum dikasih tahu, katanya H-1 sebelum hari H akan diberitahu lokasi ujian. Maka dari itu, kalau yang ingin berminat membeli tiket ini silahkan hubungi saya, DM saya di Brian.Alvaro.yen, akun Instagram saya. Saya kasih tautannya di deskripsi ya teman-teman. Lalu kita di situ akan diskusi langsung, kita tukaran nomor WA, lalu kita jamin seperti yang nomor WA nanti mendekati hari penyerahan e-voucher ini, maka jam 10 pagi saya temui Anda yang sudah menjalin kesepakatan. Mungkin Anda yang tidak kedapatan tiket kali ya, 330.000 saja. Sudah lengkap dengan materai, tinggal saya tempel, tanda tangan. Nah, 2 lampiran ini menjadi milik Anda. Oke ya, saya tunggu di 14 Desember 2024, jam 10 WIB. Tolong tepat waktu ya,
Batas waktu saya hanya sampai jam 11 menunggu Anda. Saya masih menghargai orang yang telat memang, tapi kalau dari jam 11 itu sudah Anda tidak datang, tidak begini-begini, saya pergi karena saya mau ujian. Jadi segitu. Terima kasih. Selamat yang menonton. Jadi satu lagi. Buat kalian yang menonton cerita sialku, silahkan tertawa puas di Ballroom Mahogany di Grand City Hall Medan, dan nikmatilah acara itu. Acara itu hanya berjalan sekali saja, nggak sampai 24 jam. Amang Minang dan boy marhata-hata doa. Oke ya? Saya tunggu. Saya tunggu 1 tahun lagi. Kalau ada cerita yang lebih bagus dari Bang Radit, saya langsung orang pertama beli pre-ordernya. Di Padang pun sekaligus saya tunggu ente. Datang aku. Gak peduli seberapa jauh. Selama masih rayon Pulau Sumatera ini, aku datangi ente. Kalau di Lampung aku gak berani sih. Tapi kalau masih di Padang Pekanbaru, bolehlah. Tunggu. Ada satu lagi yang lupa. Tolong, tunggu. Jangan dulu di skip videonya. Alright, gerak kepada Komandan Regu, Satpamnya, Anissa Azizah. Saya mengucapkan selamat bagi Anda yang menerima e-voucher dari Brian Alvaro. Sekian dan terima kasih.